penting mah teu naon diuk mah kumaha wae oge nya, nu penting ilmuna asup nya. Duduk nggak penting, yang penting apa? Yang penting masuk ke sini, nanti masuk ke sini, masuk ke kaki, masuk ke segala semua macam anggota badan kita bisa bergerak. Dari mana anggota badan kita bergerak? Dari sini masuk ke sini. Dari sinilah yang menggerakkan semuanya, menggerakkan mata kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita. Begitu. Itulah belajar yang benar. Jadi kalau belajar selama ini hanya masuk ke sini, duduknya bener masuk ke sini, udah masuk ke sini teh udah diem di sini, nggak masuk ke sini. Jadi belajar yang benar itu apa? Menurut Otto Scharmer itu bagaimana kita membuka open mind. Itu ya ayah. Saya juga belajar dari sini nih. Open mind. Open mind itu apa? Belajar dimulai dari membuka pikiran, memasukkan ilmu, memasukkan pengetahuan ke dalam cara berpikir kita. Open mind, membuka pikiran gitu. Dari open mind kemana? Kemudian dari sini terus diproses masuk ke open heart, masuk ke hati kita. Dari situlah tumbuh kesadaran. Oh, yang saya pelajari itu benar, saya gini, dan ini penting untuk saya, untuk lingkungan saya, dan ini akan membuat kualitas kemanusiaan saya itu bermakna. Dari sini lari kemana? Open, mau berbuat, mau bertindak. Dalam sistem berpikir itu apa disebut oleh kita sistem berpikir Pancaniti? Pernah dengar? Pernah lihat tulisan Pancaniti? Pernah? Minimal anu sok lewat ka gedung dakwah dirinya kami meka pacem aya taman Pancaniti. Minimal eta ningali eta Pancaniti. Atau kalau ini ada yang sering komunikasi sama orang dinas pendidikan, ada yang sistem berpikir Pancaniti yang sedang dikembangkan oleh kita semuanya. Sehingga balai ini juga dinamakan Balai Pancaniti. Apa itu? Itu adalah penjabaran dari yang tadi, dari yang tiga, dari yang open mind, open heart, open will. Apa itu? Sistem berpikir Pancaniti itu yang 5 itu. Yang 5 itu satu, kita niti harti, belajar memahami. Masih di sini. Belajar memahami semuanya yang membuat diri kita bergerak, bertindak itu adalah dimulai dari memahami sebuah fenomena. Mengerti. Dari situ masuk ke niti surti. Jadi bagaimana kita bukan hanya memahami, tapi kita sudah mendapatkan arti dari situ. Jadi ini teh apa sih? Ini sih apa ini ya? Oh ini teh alat untuk memperbesar suara sound system. Nah ini untuk apa? Artinya apa ya? Oh ini adalah biar paham artinya, maka kita semua harus membuktikan agar apa? Karena kesempurnaan pengetahuan itu apabila bisa dibuktikan. Kan ilmu pengetahuan teori itu lahir dari proses ilmiah, ya, dari proses ilmiah, dan segala macam yang bisa dilakukan oleh manusia, bermanfaat oleh manusia, bermanfaat untuk kehidupan manusia, itu pasti bisa dibuktikan kebenarannya bahwa itu bermanfaat. Niti bukti. Kemudian dari situ niti bakti. Setelah semuanya bisa kita buktikan, ini benar, maka saatnya apabila kita sebagai manusia itu berkewajiban membaktikan apa yang kita punya. Ilmu puncak dari segala macam ilmu yang dimiliki oleh manusia akan bermakna apabila ilmu itu dibaktikan, diamalkan. Sehingga dalam Islam disebutkan bahwa ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Pohon yang tidak berbuah itu tidak mempunyai manfaat. Subur-subur nama tapi ternaun gitu ya. Enggak, buahnya nggak bisa.
itulah ilmu. Jadi kita mempunyai ilmu, kalau tidak dibaktikan, mempunyai keterampilan, apabila tidak diamalkan, itu tidak mempunyai makna apa-apa untuk kemanusiaan. Padahal kita berada di muka bumi ini akan mempunyai makna, akan mempunyai arti apabila kita bermanfaat untuk sesamanya. Anfa'uhum linnas khairun anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itulah yang sedang kita kembangkan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Terakhir apa tadi? Niti bukti tadi ya, niti bakti. Nah, setelah itu adalah niti sajari. Jadi bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu pada akhirnya harus mencapai tingkat kesejatian. Gimana tingkat kesejatian itu? Tingkat kesejatian ilmu, tingkat kesejatian manusia itu apabila apa yang ia miliki sebagai manusia itu, yang ia pelajari segala macam lewat pendidikan, lewat apapun, lewat proses mengindra, itu kemudian bisa menyempurnakan kemanusiaan kita. Di mana kesempurnaan kemanusiaan kita itu? Satu, ketika ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk sesama, karena kita adalah makhluk sosial, bermanfaat untuk lingkungan kita. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ilmu itu bisa mencapai tingkat, mengantarkan kita pada tingkat spiritualitas kita. Kita mampu memaknai bahwa oh ternyata saya dan dunia alam semesta seisinya itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kita bisa memaknai siapa sesungguhnya yang paling berkuasa di muka bumi, siapa yang menciptakan ini, siapa kemudian yang akan menjadi tujuan kita kembali. Disitulah kesejatian pengetahuan yang kita pelajari selama ini. Nah, hari ini kalian semua belajar di sini. Dari berapa orang ini? Dari 90 orang yang daftar itu terseleksi 30 orang. Apakah ini seleksinya main-main? Tidak. Ini seleksinya berdasarkan formulir yang diisi, begitu ya. Kemudian setelah itu diwawancara. Setelah itu diwawancara, artinya apa? Anda menjadi orang-orang yang terpilih minimal dari isian yang Anda isi, kemudian 2 dari ungkapan-ungkapan verbal yang Anda sampaikan ketika wawancara. Dari situ kita memilih 30 orang, dan dari 30 orang ini nanti saya berharap banyak bahwa apa yang Anda pelajari di sini tentang permakultur, tentang keterampilan bagaimana mengolah lingkungan alam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita dan sama kita. Dan dari situ, dari 30 orang ini nanti saya berharap menyebar menjadi sebaran kebaikan untuk lingkungan. Anda harus lebih ganas dari virus COVID dalam menyebarkan kebaikan. Ya, Anda harus lebih masif dari virus COVID dalam menyebarkan manfaat untuk lingkungan. Di sini nanti Anda akan belajar selama seminggu, 6 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Wah, Anda akan mengorbankan waktu untuk bertemu dengan teman-teman Anda dalam. Anda akan mengorbankan kesenangan Anda sehari-hari selama 7 hari, tapi pengorbanan itulah yang akan membuat diri Anda mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari teman-teman.
Jadi saya berharap banyak, nanti akan banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin selama ini dekat dengan kita, gitu ya. Nah, kurikulum pelatihan kita pada kesempatan hari ini lebih padat karena kita akan belajar selama 7 hari, di mana pada hari pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu ya, dari mulai sejarah permakultur, lalu kemudian kita akan belajar juga nanti prinsip-prinsip permakultur, etika permakultur, apa perbedaan sistem permakultur dengan sistem pertanian monokultur dan sistem pertanian konvensional lainnya. Lalu di hari kedua nanti kita akan ada garden tour, kita akan belajar seharian penuh dari sistem yang sudah kita bangun di sekitar rumah ini ya, di sekitar Balai Pancaniti. Nanti kita akan belajar semua sistemnya. Di hari ketiga kita sudah masuk ke materi praktek, jadi nanti kita akan mulai mempraktekkan, sudah menciptakan produk di sana nanti. Jadi ada produk-produk di bidang pertanian, mulai dari membuat media tanam, membuat biochar ya, lalu membuat nutrisi, berbagai macam jenis nutrisi, yang itu nanti juga sudah menjadi pengetahuan yang bisa dikonversi oleh rekan-rekan sekalian menjadi keterampilan yang didalami dan juga bisa menghasilkan pemberdayaan diri, gitu ya. Nah, lalu kemudian di hari keempat, hari Kamis, kita akan bersama-sama mengikuti site visit. Kita akan berkunjung ke salah satu lokasi yang sudah dikonservasi kurang lebih selama 14 tahun, masih di daerah Purwakarta, lokasinya di Pondok Salam. Nama lokasinya itu Kebun Persahabatan. Nah, nanti kita akan bersama-sama berkunjung ke sana, belajar dari bagaimana upaya mereka mengkonservasi sebuah lahan yang sangat tandus, tidak punya mata air sama sekali tadinya. Yang mereka itu ketika datang ke sana harus beli satu tangki mobil untuk 3 hari dengan harga 700.000 satu tangkinya, dan sekarang air sudah melimpah di mana-mana. Nah, kita akan belajar banyak bagaimana sistem seperti itu bisa kita wujudkan di lingkungan sekitar kita. Nah, lalu kemudian di hari keempat kita sudah masuk ke materi healthy food ya. Jadi di sana nanti mungkin kita akan mulai dengan membuat olahan-olahan makanan sehat. Lalu kemudian di hari ke-6 kita akan mengolah minuman-minuman sehat ya. Dan di hari terakhir, di hari ke-7, kita akan mulai merumuskan seluruh hasil pembelajaran yang berupa produk yang kita pelajari, baik itu dari produk pertanian, lalu kemudian produk makanan dan minuman, untuk menjadi sebuah model bisnis. Jadi nanti kita akan belajar di sana bisnis model kanvas, kita akan belajar persona branding, kita akan belajar juga digital marketing, kita juga akan belajar nanti bagaimana menginput seluruh data itu menjadi sistem OKR yang tepat. Nah, jadi ini materinya sangat padat ya. 7 hari ini kita akan belajar bersama-sama, berproses dari sejak pagi sampai sore hari. Dan pada kenyataannya sebetulnya pelatihan ini adalah pelatihan dasar selama 7 hari, karena pelatihan ini akan terus dikembangkan di bulan-bulan berikutnya hingga akhir tahun 2022. Jadi setiap bulan, di bulan Februari, Maret, April, sampai bulan Desember nanti kita akan ada pertemuan tatap muka 1 bulan 1 kali untuk mereview dan mengembangkan produk yang sudah dihasilkan oleh masing-masing peserta. Nah, lalu kemudian nanti seluruh produk yang dihasilkan dan terkurasi tentunya nanti akan kita pasarkan bersama-sama dengan sebuah model pengelolaan usaha bersama yang sedang kita siapkan sistemnya. Nah, dan tentunya seluruh sistem ini ya bisa terwujud, bisa rekan-rekan sekalian nikmati karena prakarsa Dinas Pendidikan. Tepuk tangan untuk ini.